warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan Bisalid akan mendemonstrasikan kontekstual 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor atau observer. Sebelah kanan saya Agus Lutfi Mubarak sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Wafi Daya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bapak, sebelum kita memulai proses coaching hari ini ya, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer Pak, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Ya, namun sebelum Bapak memulai percakapannya, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan Bapak dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip sebagai coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi di coaching yang meliputi present yaitu kehadiran penuh Bapak, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Bapak? Iya bisa. Oke, baik Bapak. Kalau begitu, selanjutnya sebelum ini dimulai proses coachingnya ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, tentu Bapak dalam hal ini pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Ya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, baik, luar biasa sekali Pak. Tadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti Pak? Nanti prosesnya yang saya ingin kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat dan atas permasalahan yang dihadapi. Oh, seperti itu ya. Baik, mendengarkan secara aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak dari seorang coaching yang akan nanti dengan coaching ya. Nah, Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, pada perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur apa dan bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Ya baik Pak, semoga dari indikator tadi ya yang sudah Bapak sampaikan prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide, kemudian solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak. Semoga nanti tercapai. Nah itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya setelah ini Bapak silakan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya berjalan dengan lancar dan indikatornya juga tercapai sesuai yang ditentukan oleh Bapak. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama, silakan Bapak mulai proses coachingnya. Waalaikumsalam. Aku seharian ada Pak. Saya mau bercerita tentang diri saya nih Pak. Akhir-akhir ini saya mengalami kejenuhan dalam mengajar, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu kurang berjalan dengan efektif Pak. Mungkin karena saya tidak hadir sepenuhnya di dalam kelas atau penyebab lain
mungkin juga karena saya melakukan sesuatu yang sama terus menerus dalam mengajar dengan metode-metode yang sama saya lakukan berbulan-bulan, dan ini kelihatannya ketika pembelajaran murid tidak semangat mengikuti dan hasil penilaian juga kurang dari kriteria ketika saya menilai. Jadi yang dialami Wafi adalah kejenuhan ya, tidak sepenuhnya di dalam kelas ya, Iya. untuk beberapa bulan sehingga mengurangi kualitas pembelajaran di kelas. Iya, betul Pak. Kira-kira yang ingin dapat untuk percakapan ini apa? Harapan saya dengan percakapan ini adalah saya bisa mendidik dan mengajar murid, itu memang adalah tanggung jawab saya. Mungkin dari tanggung jawab tersebut saya dapat mengurangi atau menghilangkan kejenuhan saya dalam mengajar, memberikan pikiran dan hati saya sepenuhnya di dalam kelas untuk mengajar agar dapat berjalan pembelajaran yang berkualitas serta murid termotivasi untuk belajar. Jadi ya betul yang disampaikan oleh Wafi, supaya bisa mempengaruhi murid yang memotivasi kurang menurun, terus pembelajarannya kurang menyenangkan, membuat rasa jenuh pembelajaran seperti itu. Ini betul Pak. Mungkin selama ini saya melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang memotong seperti ceramah dan metode-metode yang belum bermanfaat. Mengapa selalu menggunakan ceramah? Kenapa? Karena menurut saya ya, bagi saya dua metode tersebut paling mudah saya terapkan tanpa banyak persiapan. Harapan saya dari metode ceramah dan metode drill yang saya lakukan pada saat pembelajaran dapat mempengaruhi prestasi. Ternyata lama kelamaan saya juga merasa jenuh dalam memberikan pembelajaran serta murid pun terlihat tidak gembira atau tidak senang dalam mengikuti pembelajaran itu. Untuk biar fokus itu menggunakan bervariasi pembelajaran itu, kira-kira menggunakan metode apa? Kalau menurut saya sih, kalau tingkat semangat dan untuk meningkatkan motivasi atau fokus itu menggunakan metode bervariasi ya. Yang ada yang mengatakan dalam pembelajaran saya ingin menggunakan metode-metode yang bervariasi dan metode pembelajaran. Jadi ingin dicapai berapa untuk dalam skala itu? Kalau untuk saat ini memang saya berada di skala 5,6 dan saya ingin mencapainya mungkin ya skala 2. Jadi ingin melakukan mencapai angka 8 ya. Iya, betul. Dari pengamatan Wafi sendiri, pembelajarannya itu seperti apa? Untuk saya pembelajaran yang menyenangkan itu murid ketika belajar tidak ada beban, pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat serta kebutuhan murid. Terus melakukan ya, metode-metode bervariasi ya, berarti ya. Apa semua bisa dilakukan secara bersamaan? Insya Allah Pak bisa, mungkin dengan mendengarkan musik atau melakukan teknik mindfulness sebelum pembelajaran dilakukan, sehingga dari musik tersebut jiwa dan pikiran saya dapat tenang, damai, yang tentunya membuat saya siap memberikan pembelajaran kepada murid. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang bervariasi bisa dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan serta menghadirkan media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik untuk diikuti. Terus rencananya akan dilakukan apa? Insya Allah minggu depan Pak. Pertama saya membuat perencanaan dulu, kemudian melaksanakan serta melakukan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Sekarang kita akhiri obrolan kita, kira-kira apa yang Wafi dapatkan dari obrolan ini? Di akhir obrolan ini saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan, kemudian melakukan penenangan diri dengan musik mindfulness, mencoba hadir sepenuhnya di kelas dan memberikan pembelajaran dengan metode yang variasi atau beragam. Ya, lain kali menggunakan hasil dari yang diterapkan
Gus. Ya. Setelah mengamati proses coaching dari Bapak dengan coachingnya tadi ya, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak Gus? Iya, boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang menjadi ketercapaian dari indikator yang sudah Bapak harapkan, Pak Gus? Yang sudah saya lakukan di coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tertutup. Ya, jadi Bapak sudah tadi menyampaikan sesuai dengan hasil catatan saya ya, bahwa Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, yaitu terbukti dari tadi Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai jenis solusi dari terkait masalah yang dihadapi oleh coachnya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dan memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi apa yang ingin harapkan, yaitu ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun ini ada catatan dari saya, yaitu perlunya jaringan ini sebagai catatan untuk lebih proaktif lagi terhadap coachingnya ya, lebih bersemangat lagi. Jadi nanti dalam mengcoach coachingnya bisa lebih terjalin rasa antara Bapak dengan coachingnya. Kemudian alur tirta sudah dilaksanakan oleh Bapak, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah. Alhamdulillah secara gambaran umum proses coaching Bapak sudah sangat baik dan luar biasa bagus. Ya, terima kasih Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak Agus. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Ya, yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coaching tadi merasa sedikit ada unek-unek. Seharusnya saya tadi bisa menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, baik. Memang kehadiran penuh itu Pak, memang menjadi harapan agar bisa lebih dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa Bapak gunakan secara maksimal, baik untuk diri Bapak, kemudian untuk coachingnya ya, sehingga potensi yang lain semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra Bapak atau coachingnya Bapak. Terima kasih Bapak, sebuah proses percakapan yang sangat baik, sangat luar biasa hari ini. Semoga berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Ya, terima kasih Pak.